Nak Reval, kesini ki dulu nak. Tadi ibu lihat ada di kantin, apa betul itu? Oh, kan hari ini tugas piket di kelas. Tahu Ji? Nah, ibu lihat di kelas cuma 2 orang membersihkan. Seharusnya kan 3 orang sama kita. Kenapa pergi kita di kantin? Pergi belanja. Karena oh iya lah apa kalau lapar simpan dimakan. Ibu juga waktu sekolah begitu, tetapi harus ada aturannya. Kita tahu aturan yang kita langgar di dalam kelas. Apa itu nak? Pelanggaran kedisiplinan kelas. Oh iya, pelanggaran kedisiplinan kelas. Menurut Kak, disiplin itu perlu atau tidak? Perlunya kenapa? Karena lebih menaati Peraturan. iya, karena lebih menaati peraturan kelas ya. Jadi solusinya kalau menaati peraturan kelas bagaimana? Harus makan di rumah. Ya, jadi setiap hari harus sarapan ya, supaya tidak melanggar lagi peraturan kelas ataupun peraturan sekolah. Semoga bisa diterapkan ke depannya ya nak. Terima kasih nak. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di tempat ini guna mendiseminasikan apa-apa yang pernah saya pelajari di program guru penggerak, yaitu budaya positif. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Kemudian yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di tempat ini guna mendiseminasikan apa-apa yang pernah saya pelajari di program guru penggerak, yaitu budaya positif. Di sini saya akan menyebarkan pengalaman dan pengalaman tentang budaya positif. Bagi kita kesempatan inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan mendiseminasikan apa. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Alhamdulillah. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Kemudian yang kedelapan adalah guna mendiseminasikan apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang guna mendiseminasikan pembelajaran berdiferensiasi sehingga Assalamualaikum belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai Alhamdulillah wa syukur kita panjatkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila disini ada untuk berkumpul di tempat ini berguna mendiplomasikan apa. Yang kedua, bergotong royong. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa perbuatan sebab salah mampu membuat kesehatan. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Guna mendiskriminasi kita masuk pada merubah paradigma stimulus respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stimulus respon tentang dunia, yaitu yang pertama kreativitas kita sama yang telah. Kemudian kesempatan yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Assalamualaikum. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Alhamdulillah, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kesempatan dan selanjutnya pemaksaan ada pada saat tujukan gagal. Guna melanjut model berpikir menang atau kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk teori Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berbeda. Kemudian yang kedua itu, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang mendiskriminasikan. Selanjutnya, semua perilaku memiliki Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan kesempatan yang baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang mendiskriminasikan apa. Selanjutnya kita masuk pada disiplin positif. Assalamualaikum. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Alhamdulillah, puji syukur. Di sini disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Guna disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa ibadah penghinaan atau reward sama atau hukuman yang telah memberikan kesempatan dan kesempatan. Sebagai pendidik, tujuan kita dalam menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memotivasi intrinsik dalam alhamdulillah puji syukur ke arah yang lebih baik. Kita masuk pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada beberapa contohnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau misalnya hukuman, termasuk di dalamnya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kemudian konsep disiplin dengan penghargaan. Yang pertama yaitu tidak efektif. Kedua, merusak hubungan atau sifat iri. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Keempat, menghukum dengan sistem ranking. Kemudian merampas hak dan menghargai dirinya. Kita masuk pada konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, follow konsekuensi, yaitu di dalamnya penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan,
Dan yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kita masuk pada konsep disiplin dengan restitusi. Nah, di dalamnya itu yaitu yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, kita masuk pada konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pertama-tama kita mengetahui apa pengertian dari restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosel. Kemudian ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya yaitu restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang kita masuk pada perbedaannya. Misalnya contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru dan siswa tersebut menghukum selama 10 menit. Kemudian hormat bendera 10 menit. Ini menjadikan guru marah dan murid takut. Kemudian konsekuensinya, kalau masuk pada konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau masuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini kita masuk pada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga pemantau, yang keempat teman, dan yang kelima adalah manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol yaitu pada kasus misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, di sini masuk pada patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kemudian kalau masuk pada pembuat rasa bersalah yaitu berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, kalau masuk pada manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, di sini sebagai guru kita harus menciptakan yaitu keyakinan kelas.
Mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini memiliki peraturan tentang penggunaan, misalnya memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, di sini saya sudah membuat keyakinan kelas di dalam kelas, yaitu yang pertama berdiskusi tentang peraturan, kemudian menyusun peraturan menjadi keyakinan, dan menempelkan keyakinan di kelas. Ada beberapa kegiatan yang pernah kami lakukan di dalam kelas, dan sebagai dokumentasinya. Nah, keyakinan kelas yang disepakati oleh kelas 4 yaitu yang pertama, hadir tepat waktu, berpakaian rapi dan sesuai setiap hari, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian jujur dan mandiri, kemudian saling menghormati, menyayangi dan bekerja sama, kemudian bersikap baik, ramah dan santun. Selanjutnya belajar dengan bersungguh-sungguh, kemudian mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu, dan yang terakhir menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Jadi ada 9 keyakinan kelas yang telah kami sepakati di dalam kelas 4. Nah, di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Nah, yang pertama itu lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian yang kedua sedikit saja biar mudah diingat. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian dapat diterapkan di kelas. Nah, yang selanjutnya yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Dan yang terakhir yaitu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, setelah membuat keyakinan kelas, kita masuk pada menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, yaitu yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal. Itu masuk pada segitiga risiko. Nah, itu tadi adalah 3 dari bagian segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan kelas, menstabilkan identitas, dan validasi tindakan yang salah. Kalau masuk menanyakan keyakinan, di sini pertanyaannya kalau menanyakan keyakinan, yaitu contohnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian contoh yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian kalau masuk pada menstabilkan identitas, contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian contoh yang kedua yaitu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian contoh dari validasi tindakan yang salah yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian contoh yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan atau apa yang kamu butuhkan? Nah, itu tadi sosialisasi tentang budaya positif di sekolah.
Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan sampai di sini untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasal belum bicara gitu. Lagi-lagi biasa relala. Iya. Bagaimana cara disimpannya? Andiano ah. Pakai apa gitu? Nah, di sini sebagai guru kita harus menciptakan yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini memiliki peraturan tentang penggunaan, misalnya memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, di sini saya sudah membuat keyakinan kelas di dalam kelas, yaitu yang pertama berdiskusi tentang peraturan, kemudian menyusun peraturan menjadi keyakinan, dan menempelkan keyakinan di kelas. Ada beberapa kegiatan yang pernah kami lakukan di dalam kelas, dan sebagai dokumentasinya. Nah, keyakinan kelas yang disepakati oleh kelas 4 yaitu yang pertama, hadir tepat waktu, berpakaian rapi dan sesuai setiap hari, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian jujur dan mandiri, kemudian saling menghormati, menyayangi dan bekerja sama, kemudian bersikap baik, ramah dan santun. Selanjutnya belajar dengan bersungguh-sungguh, kemudian mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu, dan yang terakhir menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Jadi ada 9 keyakinan kelas yang telah kami sepakati di dalam kelas 4. Nah, di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Nah, yang pertama itu lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian yang kedua sedikit saja biar mudah diingat. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian dapat diterapkan di kelas. Nah, yang selanjutnya yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Dan yang terakhir yaitu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, setelah membuat keyakinan kelas, kita masuk pada menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, yaitu yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal. Itu masuk pada segitiga risiko. Nah, itu tadi adalah 3 dari bagian segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan kelas, menstabilkan identitas, dan validasi tindakan yang salah. Kalau masuk menanyakan keyakinan, di sini pertanyaannya kalau menanyakan keyakinan, yaitu contohnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian contoh yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian kalau masuk pada menstabilkan identitas, contohnya setiap orang pasti
pernah melakukan kesalahan. Kemudian contoh yang kedua yaitu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian contoh dari validasi tindakan yang salah yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian contoh yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan atau apa yang kamu butuhkan? Nah, itu tadi sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan sampai di sini untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara disimpannya? Andiyan mo. Dia. Pakai apa di? Bersatu